Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami dan kami membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Rabu 20 Januari 2021, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Judulnya adalah kebahagiaan orang yang membawa damai. Kebahagiaan orang yang membawa damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada dasarnya damai itu merupakan kebutuhan setiap orang. Entah orang itu menyadari atau tidak, tetapi setiap orang itu membutuhkan damai. Mengapa? Sebab di dalam diri seseorang itu ada dosa yang senantiasa membawa kepada pemberontakan atau permusuhan. Maka dia membutuhkan damai. Jadi perhatikan bahwa setiap orang di dalam dirinya itu ada dosa yang siap untuk membawa kepada sebuah permusuhan atau sebuah pemberontakan. Makanya diperlukan damai di dalam dirinya. Apalagi kalau mau berkenan di hadirat Tuhan, harus ada damai di dalam dirinya. Namun kali ini kita akan belajar dari sisi lain tentang damai, yaitu pembawa damai. Kita baca ayatnya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita melihat dua bagian dari ayat ini. Yang pertama adalah orang yang membawa damai. Apa artinya? Istilah orang yang membawa damai ini di dalam bahasa Yunani adalah hoi eire no poioi. Hoi eire no poioi. Apa artinya? Menurut seorang ahli Alkitab bernama Albert Barnes, dia menjelaskan bahwa orang yang membawa damai ini adalah orang yang berusaha mencegah perselisihan atau perang. Atau juga orang yang menggunakan pengaruhnya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berlawanan atau pertengkaran yang panjang. Itu artinya orang yang membawa damai. Sementara itu Adam Clark berkata bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang dianugerahi semangat untuk menyatukan kembali orang-orang yang bertikai. Itu menurut Adam Clark. Tetapi John Gill melihat dari sisi yang lain. Ini masalah bukan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi ini masalah antara manusia dengan manusia. Sebab kalau antara manusia dengan Tuhan, siapa yang bisa membawa damai? Kecuali Yesus Kristus. Tapi ini kan fokus ayat ini bukan kepada Yesus Kristus, tapi kepada setiap orang yang membawa damai itu. Jadi ini bukan masalah antara manusia dengan Tuhan, tapi manusia dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, John Gill juga lebih jauh menjelaskan bahwa orang yang membawa damai adalah orang-orang yang mempunyai watak, mempunyai karakter, suka damai. Ini sebenarnya fokus kepada diri sendiri, fokus kepada orang itu, yaitu orang yang mempunyai watak atau karakter suka damai. Jadi kemanapun dia datang, kemanapun dia pergi, maka inginnya damai
dengan orang yang dijumpai. Itulah yang namanya orang yang membawa damai. Jadi memiliki karakter atau watak yang suka damai. Inilah orang-orang yang membawa damai menurut John Gill. Jadi intinya adalah di dalam diri orang itu memang ada watak suka damai yang akan dia usahakan atau dia wujudkan di dalam kehidupan dengan orang lain atau membawa damai antara satu dengan yang lainnya. Inilah inti dari orang-orang yang membawa damai. Jadi dia memang mempunyai watak suka damai dan dia wujudkan di dalam hubungan dengan orang lain atau mendamaikan satu dengan yang lain. Itu intinya dari orang-orang yang membawa damai. Kemudian kita lihat bagian yang kedua. Dia akan disebut anak-anak Allah. Apa artinya dia disebut anak-anak Allah? Dia akan disebut sebagai peniru Allah. Peniru Allah, yaitu orang yang meneladani Allah. Ini penting karena ini sebuah modal untuk kesaksian, sebuah modal untuk bersaksi di hadapan orang lain. Disebut anak-anak Allah berarti dia peniru Allah, dia meneladani Allah. Sekali lagi ini modal penting untuk dia bersaksi di hadapan orang lain. Dengan pengertian yang lain yang disebut anak-anak Allah ini berarti dia layak menerima waris kerajaan Allah. Karena dia anak Allah kan. Jadi dia layak menerima waris kerajaan Allah. Menarik bahwa kerajaan Allah dibicarakan di dalam Alkitab ini berbicara masalah yang akan datang itu yang utama, tetapi implikasinya adalah masa yang sekarang. Ketika seorang anak Allah atau orang yang disebut anak Allah ini dikatakan layak untuk menerima kerajaan Allah, maka dia dijamin di dalam kehidupan nanti untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan juga pada saat ini implikasinya dia akan mendapatkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, juga pemeliharaan Tuhan. Itu artinya dia layak disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Karena dia disebut anak-anak Allah, begitu ya. Jadi dia anak Allah, maka menjadi pewaris kerajaan Allah untuk masalah yang akan datang jika kekalan nanti, maupun untuk masalah sekarang ini. Dalam pemeliharaan, dalam kasih, dan dalam berkat Tuhan, dan juga perlindungan Tuhan. Itulah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam situasi yang seperti ini pun, dalam situasi yang sangat kacau oleh karena pandemi COVID-19 ini pun, masih ada kita melihat orang-orang yang sukanya itu bertengkar. Ya, dengan mengkritik sana, mengkritik sini, dengan sebetulnya kritiknya itu bukan kritik yang membangun, tetapi berusaha untuk menjatuhkan orang. Masih aja ada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang sepertinya kok mempunyai tekad untuk supaya hubungan ini tidak baik ya. Ini ada saja, masih ada orang yang seperti itu dalam situasi yang sekarang ini. Dalam lingkup kecil di sekitar kita maupun dalam lingkup besar secara nasional masih ada orang-orang yang seperti ini. Tetapi orang percaya harus hadir sebagai pembawa damai. Jangan hadir sebagai pembawa perpecahan, tapi hadir sebagai pembawa damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita miliki karakter yang suka damai. Mari kita miliki dan kembangkan karakter yang suka damai. Kita membangun orang lain dengan kedamaian. Kita membangun lingkungan dengan kedamaian. Kita membangun secara nasional dengan kedamaian.
Maka itu kita harus memiliki karakter damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, orang percaya harus berada di depan, di garis depan untuk membawa damai, di negeri ini. Ya paling tidak di lingkungan kita masing-masing. Sekali lagi, orang percaya harus berada di garis depan untuk membawa damai, sehingga untuk mencegah terjadinya perselisihan, mencegah terjadinya perpecahan. Itu peran utama orang percaya pada saat ini, di mana situasinya membutuhkan ketenangan. Dan kita sebagai orang percaya harus ada di garis depan untuk membawa damai. Dengan demikian kita layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian kita layak untuk disebut sebagai peniru Allah. Dengan demikian kita juga layak untuk menerima waris kerajaan Allah, baik di kekekalan nanti maupun dalam kehidupan sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari sekali lagi sebagai orang percaya kita harus berada di garis depan untuk membawa damai, terutama di lingkungan sekitar kita, dan kemudian meluas ke negeri kita yang memang membutuhkan suasana tenang dan damai. Kita pembawa damai. Amin. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan pelajari. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa menerapkannya, sehingga kami adalah orang-orang yang membawa damai di mana kami berada, di lingkungan kami maupun di dalam kehidupan secara global di Indonesia ini. Biarlah kami sebagai orang percaya tampil di garis depan untuk menjadi pembawa damai. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.